Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, mengucap syukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Kau masih memberkati kami, terus menolong kami dalam perjalanan hidup. Sebentar kami akan memakai waktu kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyapa, Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, dari renungan kita yang dibacakan bagi kita tadi, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tentu ini perikopnya bercerita tentang kebangkitan Kristus. Mungkin Anda bisa membacanya nanti secara keseluruhan dari ayat yang ke-1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tapi karena yang dipilihkan bagi kami untuk disampaikan adalah ayat yang ke-10, kita akan membahasnya ataupun mendapatkan perenungan pada pagi hari ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya 1 Korintus 15 ini yang merupakan perikopnya kebangkitan Kristus, ini kalau dikembangkan lebih merupakan bercerita tentang Injil dan pengharapan gereja. Ya, Injil dan pengharapan gereja. Injil itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang dinyatakan Allah bagi dunia, itulah Injil. Injil itu artinya kabar baik, kasih sayang Allah, kasih setia Allah yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat secara jelas melalui kehadiran Kristus ke dunia. Kristus pernah ada, Allah pernah ada datang ke dunia. Dan Allah tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar ngomong tentang kebaikan bagi kita, tapi Allah mempraktekkan kebaikannya itu dalam rangka menolong kita sampai kepada kematiannya. Dan tidak hanya sampai kepada kematiannya, Dia juga membangkitkan dirinya dari antara orang mati, supaya kita tidak lagi takut akan kematian itu sendiri. Artinya itulah kasih karunia Allah yang cuma-cuma, yang kita terima tanpa kita harus
membayarnya. Tanpa kita harus benar dulu sebelum kita dibenarkan. Tanpa kita harus bersih dulu. Karena kita mendapatkan pembersihan dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan ketika dia datang ke dunia. Sungguh tepat bila surat 1 Korintus ini yang dimulai dengan sebuah teologi salib. Teologi tentang pengorbanan Allah yang tidak hanya sekedar ngomong doang. Tapi Allah yang benar-benar berkorban secara nyata. Yang sangat mendalam sekali, mencapai puncaknya. Pengorbanan Kristus di salib itu pada pengakuan yang indah tentang kebangkitan Kristus di 1 Korintus 15 ini. Dan pengharapan kebangkitan semua orang percaya. Jadi masa depan kita juga dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tentu tokoh utamanya di sini adalah seorang rasul yang luar biasa yang bernama Paulus. Paulus memahami, merenungkan, merasakan, ya, mengilhami, terinspirasi dari apa yang dikerjakan oleh Allah dalam diri Kristus melalui pengorbanannya di salib. Tidak hanya sekedar pengorbanannya di salib, melalui kehidupan yang dijalani oleh Yesus dan pengorbanannya di salib dan kebangkitan yang dibuat Allah akan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga itu juga membuat masa depan kita menjadi sangat cerah. Kita masih bisa terus berharap untuk terus berada dalam kebaikan Tuhan. Kita masih bisa terus berjalan di dalam terang Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan yang tiada tara itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari 1 Korintus 15 ini, secara khusus ayat yang 10 yang dibacakan bagi kita, berada di dalam Allah, berada di dalam Kristus, tidak hanya menentukan keadaan kita orang Kristen, tapi juga masa depan kita. Masa depan kita ditentukan dengan kita berada di dalam Allah. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini ada penekanannya tentang kasih karunia Allah yang cuma-cuma, gratis, yang tiada tara, yang Dia berikan sebelum kita mengetahui kebenaran agar kita dibenarkan. Supaya kita bisa menjadi orang yang benar di hadapan Allah, tak bercacat, menjadi orang yang kudus di hadapan Allah. Karena kasih karunia Allah itulah Paulus bermegah akan pelayanannya walaupun dia mendapatkan tantangan, mendapatkan hambatan, mendapatkan caci maki, cemoohan, sumpah serapah. Walaupun dia mendapatkan itu semua, kasih karunia yang menciptakan pelayanan Paulus sehingga dia melayani tanpa pamrih. Karena Allah juga memberikan kasih setianya tanpa pamrih bagi kita. Kasih karunia yang membuat pelayanan Paulus begitu luar biasa sehingga dia tidak merasa harus mendapatkan apresiasi dulu baru dia bersemangat dalam pelayanan. Ia tidak pernah bisa menyombongkannya karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang membuat dia seperti itu. Ia tidak dapat mengklaim jasa khusus sebagai seseorang yang telah menyerahkan diri dengan sukarela untuk pelayanan. Karena yang menarik kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara-saudari terkasih. Kita nggak bisa mengklaim. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah kehebatan kita. Apapun bentuk panggilan, apakah bentuk pengalaman yang kita dapatkan ketika kita terpanggil melayani Tuhan, kita tidak bisa mengatakan itu karena kuat, gagah, karena kehebatan kita. Tidak bisa mengatakan itu. Ketika orang-orang Korintus belakangan menantang Paulus untuk memperlihatkan bukti-bukti kerasulannya, dia menolak untuk mengajukan apapun selain mengatakan, mendaftarkan penderitaannya. Luar biasa sekali loh. Seorang pengajar kaliber yang dikatakan sebagai rasul, bisa saja dia katakan bahwa dia adalah pengajar luar biasa, murid Gamaliel atau bagaimana. Tapi dia malah bermegah atas penderitaannya karena pelayanan demi Kristus. Inilah yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Memahami teologi salib, memahami pengorbanan dalam pelayanan. Berarti kita benar-benar mau memikul salib Kristus dengan mengikuti cara kehidupan Paulus. Paulus juga mengikuti cara kehidupan Kristus sehingga dia tidak memegahkan kehebatannya. Dia malah memegahkan, mendaftarkan apa-apa saja penderitaan yang dia alami. Jarang sekali kita begitu. Kita pasti sering mengatakan, gereja ini dulu aku yang buat. Bangku gereja itu aku yang beli. Keyboardnya pun aku yang beli. Pendeta itu aku yang menjamin kehidupannya. Kita bilang seperti itu. Paulus tidak. Bahkan dia tidak pernah mau menerima upah. Dia tidak pernah mau menerima gaji dalam tanda petik. Dia malah memegahkan, mengindahkan, sangat bermegah atas penderitaannya karena nama Kristus yang memberikan kasih karunia yang secara cuma-cuma. Dia menolak untuk mengajukan apapun. Dia menolak untuk menyombongkan apapun kecuali kelemahannya sendiri dan kekuatan Kristus yang bekerja dalam kelemahannya itu. Kita kan sering bilang begitu kan, kita diberkati oleh Tuhan. Saya adalah pendeta yang diberkati, saya adalah jemaat yang diberkati, saya adalah pertodiakan yang diberkati karena saya sudah membangun gereja ini, karena saya adalah pencetus gereja ini, karena begini-begini. Paulus tidak. Dia malah mengatakan bahwa Apolos itu hebat, luar biasa itu.
Padahal Apolos itu adalah muridnya Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila itu belajar firman Tuhan dari Paulus. Bayangkan itu. Tapi kata Paulus, kami adalah rekan sekerja Allah untuk membuat pekerjaan Allah menjadi luar biasa. Itu hebatnya teologi salib, teologi pengorbanan pelayanan yang dipahami, yang dirasakan oleh Paulus, saudara-saudari terkasih. Kita kembali diajak pada kesempatan kali ini, ya. Karena Paulus tidak ingin memperlihatkan kerendah hatian yang palsu. Kita sering sekali seolah-olah rendah hati, tapi ingin dilihat dipuji seperti itu. Seolah-olah tungkuk, seolah-olah membungkuk, padahal sebenarnya tidak. Seperti itu, kerendah hatian yang palsu, ya. Artinya Paulus katakan, kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Dia sama sekali tidak lebih rendah daripada para rasul yang luar biasa itu, yang mengangkat dirinya sendiri dan suka menonjolkan diri di Korintus, yang menyombongkan kekuatan-kekuatan rohani mereka. Paulus tidak begitu. Paulus tidak begitu. Sekarang, Paulus bahkan dapat menunjuk pada catatannya yang tidak tertandingi sampai sekarang. Katanya, aku telah lebih bekerja keras daripada mereka semua. Katanya begitu. Kita tidak tahu banyak tentang para murid yang lain yang melakukan misi Kristus. Kita tidak tahu banyak. Tapi saudara-saudari yang terkasih, Paulus tidak membanggakan usaha-usaha ataupun prestasinya. Tapi katanya, tapi bukannya aku, tapi kasih karunia Allah yang menyertai aku, yang menghasilkan setiap keberhasilan. Itu yang dia tekankan. Bukan karena kehebatannya. Kasih karunia Allah yang memanggil dia itu yang membuat dia terus bertahan dalam penderitaan ini. Siapakah kita yang berani mengatakan penderitaan kita secara jujur, bukan karena secara palsu, ya? Maka saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari pahami apa yang dikorbankan Kristus bagi kita, yang dirasakan oleh Paulus, sehingga kita benar-benar tanpa pamrih melayani. Kita mau ikut serta dalam pelayanan. Oke, sekarang pendeta sudah banyak pakai tunjangan, pakai gaji. Tapi janganlah terikat dengan yang namanya uang. Jangan terikat dengan yang namanya materi. Omong kosong kita menceritakan tentang pelayanan, tapi kita berkhotbahnya di apartemen. Seperti itu. Kita tidak pernah bisa merasakan langsung bagaimana keluh kesah jemaat-jemaat kita. Karena khotbah yang hidup adalah khotbah yang bisa kita langsung bersama-sama dengan jemaat daripada di mimbar. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus bersukacita karena kasih Allah yang tiada tara. Kasih karunia Allah yang mau mengorbankan diri di kayu salib, membangkitkan kita, memberikan masa depan yang cerah bagi kita. Sekalipun kita mendapatkan tantangan, Tuhan ada bersama dengan kita. Tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini, agar kami terus bersemangat dalam pelayanan kami. Tidak menyombongkan diri, tapi terus bersukacita. Walaupun kami menderita, tapi kami yakin itu adalah penderitaan kami bersama Kristus, karena Tuhan lebih dulu menderita atas kami, menderita untuk kami. Maka ketika kami menderita, kami pun merasakan penderitaan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Tidak hanya penderitaan itu yang kami rasakan, Tuhan juga membangkitkan kami, memenangkan kami dari penderitaan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk GBKP Rungkut Cibubur. Tuhan berkati Pendeta Yohana Beruginting dan Naras. Kiranya pelayanannya juga lebih baik, pelayanannya luar biasa, terus belajar untuk memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan yang dia kerjakan. Tuhan berkati apapun yang dia rencanakan, apapun yang ingin dia lakukan, Tuhan yang selalu mengajari supaya bisa yang dia lakukan itu berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pertodiakan kami dan juga keluarga, Tuhan juga berkati supaya dia juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi kawan sekerja Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa buat jemaat GBKP Rungkut Cibubur. Tuhan juga berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kami belum tahu kapan COVID berakhir. Kiranya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka juga Tuhan limpahkan rezeki. Tuhan berikan iman yang teguh. Tuhan berkati kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapak. Jemaat-Mu juga yang menyaksikan renungan ini di channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan ini, siapapun mereka, Tuhan yang selalu memberkati mereka. Tuhan yang selalu membuat mereka terus bertahan atas nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.